Ya, malam ini kita akan kembali melihat kitab Wahyu ya. Kita akan melihat dari pasal yang ke-11 ya. Dari pasal yang ke-11 kita akan melihat dari ayat yang ketiga dan seterusnya. Kalau bisa kita akan membahas sampai ayat yang ke-8 ya. Ya, saya sendiri merasa membahas kitab Wahyu itu merupakan satu hal yang membahagiakan ya, karena kita dapat diperkaya dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Di lain sisi kita juga dapat semakin mengerti bahwa dan mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu berdaulat ya, baik di dalam sejarah masa lalu maupun di dalam sejarah yang akan datang ya, hal-hal yang belum terjadi Tuhan juga selalu menunjukkan kepada kita. Jadi kita sungguh diberkati ya. Dan juga seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, kita membahas tentang 7 meterai ya. Pada waktu 7 meterai itu dibuka, kemudian meterai yang ketujuh dibuka, kita melihat ada 7 sangkakala ya. Nah, 7 sangkakala juga merupakan penghakiman daripada Tuhan. Nah, sebelum sangkakala yang ketujuh, meterai yang ketujuh, kita ada satu selingan, ada satu sisipan di mana Tuhan menunjukkan pemeliharaannya ya. Jadi sisipan itu tujuannya adalah supaya orang-orang Yahudi maupun para pembaca kitab Wahyu bahkan Yohanes sendiri mengetahui, melihat. Jadi apa yang akan terjadi pada 7 tahun terakhir sebelum kerajaan Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya penghakiman-penghakiman yang begitu menakutkan, yang begitu menghancurkan ya baik terhadap alam semesta maupun terhadap manusia maupun terhadap segala ciptaan yang lain ya. Tetapi juga di sisi lain kita juga melihat bahwa Allah sedang memelihara ya satu kelompok orang seperti pada waktu itu kita melihat 144.000 orang Yahudi yang dipelihara oleh Tuhan di masa-masa kesusahan. Jadi menunjukkan tentang Tuhan itu begitu berdaulat ya. Kemudian kita di dalam setelah mempelajari 6 sangkakala, kita juga melihat sebelum sangkakala ketujuh itu ditiupkan juga ada satu sisipan yang lain ya, sisipan yang lain yaitu dari pasal yang ke-10 kita melihat bahwa Tuhan mengatakan waktunya sudah tiba, tidak akan ditunda-tunda lagi untuk pembalasan terhadap orang-orang yang jahat ya, dan juga Yohanes disuruh untuk menelan kitab yang kecil setelah meterai-meterai itu dibuka satu persatu ya. Kemudian kita juga melihat minggu lalu tentang bait Allah yang diukur untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah dan pilihan Allah tidak pernah gagal. Walaupun bangsa Israel itu gagal ya, walaupun bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, walaupun bangsa Israel menghadapi turun naiknya ya sampai hari ini kita melihat kebanyakan orang Yahudi mereka masih orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak percaya, bahkan boleh dikatakan mereka adalah ateis. Akan tetapi Tuhan tetap berdaulat dan memelihara mereka. Tuhan mengukur bait suci untuk menunjukkan bahwa umat Israel adalah miliknya. Dan juga jangan mengukur bagian luar karena apa? Karena itu adalah diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang pada dasarnya bukan anak-anak perjanjian. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada selingan-selingan ya dari pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Selingan itu merupakan satu bagian yang bertujuan untuk memberikan penghiburan ya, untuk memberikan semangat kepada orang-orang Israel ataupun kita sebagai pembaca kitab Wahyu bahwa di tengah-tengah situasi penghakiman Tuhan baik menghakimi secara langsung ataupun melalui setan, melalui iblis, melalui serdadu setan yang begitu banyak. Tuhan tetap
bertakhta, ya Tuhan tetap menjaga umatnya, Tuhan tetap tidak goyah, ya itulah yang Tuhan ingin kita lihat melalui selipan-selipan itu. Jadi kita melihat di dalam kitab Wahyu dari sisi yang satu, penghakiman itu berjalan, sementara penghakiman itu berjalan, Tuhan juga sedang memelihara umatnya. Jadi itulah sebabnya sisipan itu tidak tergolong di dalam kronologi akan penghakiman yang Tuhan laksanakan, melainkan bisa berjalan berdampingan ya pada waktu Tuhan mengizinkan setan menyerang, di situ juga Tuhan sedang memelihara umatnya. Jadi itulah maksud dan tujuan Tuhan memperlihatkan sisipan yang demikian kepada Yohanes. Jadi sekarang ini kita masih sedang berada di dalam sisipan setelah peniupan sangkakala yang keenam ini ya. Jadi sebelum kita memasuki akan sangkakala yang ketujuh, Tuhan sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memegang kendali. Ya, Tuhan akan tetap memelihara umatnya dan ini merupakan satu penghiburan yang sangat luar biasa bagi kita yang membaca dan yang merenungkannya. Baik, pada hari ini kita akan kembali melihat Wahyu pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ketiga. Kalau mungkin kita membahas sampai ayat yang ke-8, kita melihat bagaimana waktu yang Tuhan izinkan bagi kita. Ya, nah baiklah di dalam ayat yang ketiga kita melihat di sini dikatakan dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, kalau minggu lalu kita melihat bahwa orang-orang bukan Yahudi, mereka diizinkan untuk memiliki bagian luar daripada bait Allah dan mereka akan menginjak-injak selama 42 bulan ya. Nah, 42 bulan itu sama dengan 1260 hari lah. Sama juga dengan 3,5 tahun ya. Nah, 1260 hari banyak penafsir percaya bahwa ini adalah bagian 3,5 tahun pertama dari 7 tahun masa sengsara besar. Ya, sekali lagi kita percaya bahwa sekarang adalah masa anugerah ya setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian naik ke surga, lalu masa anugerah. Kemudian setelah itu gereja akan diangkat, bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan kemudian mulailah masa kesengsaraan besar yang berjangka 7 tahun. Nah, kalau menurut kitab Daniel ada 3,5 tahun pertama, dan ada 3,5 tahun yang kedua yang merupakan masa yang sungguh-sungguh sengsara yang kedua itu. Nah, banyak penafsir percaya bahwa dua saksi ini adalah bersaksi, bergabung ya dalam masa sengsara yang pertama, 3,5 tahun yang pertama ya. Dikatakan di sini 1260 hari lamanya. Ya kadang-kadang dikatakan 42 minggu atau kadang-kadang dikatakan 1 masa, 2 masa dan setengah masa ya, yaitu 3,5 tahun. Ya, jadi sebelum memasuki masa sengsara yang sungguh-sungguh luar biasa, mereka bersaksi, ya mereka bersaksi. Jadi pada waktu kita melihat akan selipan yang pertama, kita menyaksikan tentang 144.000 disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai penginjil-penginjil atau orang-orang yang keluar untuk mengabarkan Injil. Ya, jadi itu adalah bagaimana Tuhan memelihara umatnya dan bagaimana Tuhan mengingatkan umatnya, bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya orang-orang Yahudi ini ya ke 144.000 dan sekarang dua saksinya ini untuk
berbicara untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang berada di dalam suatu siksaan, suatu uh, penderitaan yang luar biasa, sehingga Tuhan memakai saksi-saksi ini untuk menolong mereka, untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan di satu sisi memberikan selipan ini supaya orang-orang Yahudi maupun kita sebagai pembaca wahyu pada saat ini dapat melihat walaupun antikristus, iblis, dan serdadu iblis yang begitu banyak itu menyerang dunia, menyerang orang-orang Yahudi. Tetapi di sisi lain, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara umatnya, dan pada satu hari nanti Tuhan akan mengumpulkan kembali umatnya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Jadi itu adalah makna daripada kedua selipan yang Tuhan berikan ini. Ya. Selipan itu tentang bait Allah, sekarang tentang dua saksi. Sekarang mari kita bersama-sama melihat lebih lanjut tentang kedua saksi ini. Nah, dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Nah, dikatakan di sini aku. Siapakah yang dimaksudkan dengan aku di sini ya? Nah, kita percaya bahwa aku itu adalah Tuhan ya. Mungkin Allah Bapa, mungkin Allah Anak ya, karena dua saksi ini adalah saksi daripada Tuhan untuk orang-orang Yahudi ya, untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan akan memberikan tugas kepada mereka ya. Jadi kita melihat di sini ya satu hal yang sangat indah mengingatkan kita kalau kita ingin melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan karena kita menginginkannya atau bukan kita merasa kita mampu melakukannya, tetapi itu adalah tugas yang Tuhan percayakan ya. Itu adalah satu hal yang sangat indah ya. Dan kemudian di sini menggunakan istilah saksi ya, dua saksi. Jadi dua saksi kalau bahasa Indonesia mungkin sangat jelas sekali ya. Yaitu orang ya, bukan buku, bukan video, bukan suatu teknologi ya, tetapi dua saksi ini adalah manusia. Dalam bahasa aslinya itu adalah martus ya, atau martir ya. Kita tahu martir adalah orang yang mati syahid, martir adalah orang yang mati karena memberikan kesaksian tentang Kristus. Jadi dua saksi ini, saksi di dalam bahasa aslinya adalah martur ya, mirip-mirip dengan martir, karena martir itu memang terjemahan atau pengembangan daripada istilah martur di dalam bahasa Yunani. Kemudian dikatakan di sini dua ya, dua saksiku. Nah, memang juga banyak penafsir mengingatkan kita bahwa dua itu merupakan unsur yang sangat penting ya, dua merupakan unsur yang sangat penting. Karena apa? Karena dua orang bersaksi itu baru dianggap sah secara hukumnya. Bahkan di dalam hukum Taurat Tuhan juga demikian. Seperti dalam Ulangan pasal yang ke-17 ayat ke-6 dikatakan, atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Ya, jadi kalau hanya satu saksi itu tidak sah ya, tetapi kalau sudah dua atau tiga dianggap sah. Jadi di sini kita melihat Tuhan mengirim saksi-saksinya dan dikatakan Tuhan mengirim dua saksi ya, dua saksi. Lalu kemudian kita melihat apa yang akan mereka lakukan. Dikatakan mereka akan bernubuat. Ya, memang kadang-kadang kita
gampang mengerti istilah nubuat dengan pengertian membicarakan sesuatu yang akan datang, ya. Tetapi kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, mereka sebenarnya adalah berkhotbah, ya. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang masih belum bertobat, supaya mereka disadarkan di tengah-tengah situasi masa sengsara besar nanti, orang-orang Yahudi akan mendengarkan kesaksian daripada dua saksi ini, sehingga mereka akan bertobat. Jadi bernubuat di sini adalah dalam pengertian bahwa mereka sedang berkhotbah. Ya, ingat di sini mereka sedang berada di dalam masa sengsara besar. Ya, nah, di dalam masa sengsara besar, baik antikristus, nabi-nabi palsu, mereka dengan kekejian mereka, kekejaman mereka akan menindas orang-orang Yahudi, sehingga di tengah-tengah situasi yang demikian lebih gampang bagi orang-orang Yahudi untuk disadarkan karena situasi yang menghimpit mereka, sehingga mereka lebih gampang kembali kepada Tuhan. Ya, jadi sebelum 7 cawan penghakiman yang akan berlanjut setelah sangkakala ketujuh ditiupkan, ya, maka saksi-saksi ini akan keluar untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi pada saat yang sama juga kita melihat bahwa ya seperti yang sebelum kita bahas bahwa iblis-iblis itu akan dilepaskan. Ya, jadi itu satu masa yang sungguh luar biasa sulit. Jadi dua saksi ini mempunyai kuasa. Nanti kita di ayat yang kelima, keenam kita akan melihat bagaimana kuasa yang mereka miliki di dalam mereka memberikan kesaksian ataupun bernubuat atau berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu sedang berkabung, sedang menghadapi penindasan yang luar biasa. Kemudian kita melihat bagaimana sikap mereka di dalam bernubuat. Dikatakan di sini mereka bernubuat sambil berkabung, ya, sambil berkabung. Nah, kalau di dalam bahasa lain diterjemahkan mereka bernubuat sambil mengenakan kain kabung, ya. Nah, mengenakan kain kabung atau berkabung itu merupakan suatu sikap yang mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan kerendahan hati, mengekspresikan suatu penyesalan, ya, ataupun suatu pertobatan kalau kita melihat di dalam bagian-bagian daripada firman Tuhan pada waktu orang berkabung ataupun pada waktu orang mengenakan kain kabung, ya, mereka adalah dalam situasi yang sangat berduka, ya, mereka berduka. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu berduka karena mereka berada di dalam penindasan antikristus, nabi-nabi palsu, ya, Yerusalem sedang menghadapi kehancuran sehingga mereka sangat berduka, ya. Bait Allah diinjak-injak orang, ya, jadi mereka begitu berduka, ya. Jadi mengenakan kain kabung atau berkabung itu menunjukkan tentang suatu duka cita, ya, suatu duka cita. Seperti pada waktu Yakub, dia juga mengenakan kain kabung ketika anak-anaknya datang dan berkata bahwa saudaranya Yusuf telah ditikam dan dibunuh oleh binatang buas, ya, sehingga Yakub menjadi sangat sedih, ya. Demikian juga pada waktu Daud mendengar tentang pembunuhan kejam terhadap Abner, ya, kapten pasukannya itu, dia juga mengoyakkan pakaiannya. Lalu Alkitab mengatakan dia berkabung untuk Abner, ya, dia mengenakan kain kabung, ya. Kita melihat juga pada waktu orang-orang
Israel Utara diserbu oleh Sanherib, kemudian dibawa pergi ke tempat pembuangan, kemudian mengutus orang pasukannya di sekitar Yerusalem. Di situ kita melihat Hizkia dengan hati yang sangat berat pergi ke rumah Tuhan, kemudian dia juga mengenakan kain kabung karena dia sangat sedih, ya. Jadi berkabung atau memakai kain kabung menunjukkan rasa sedih, juga menunjukkan pertobatan, ya, juga menunjukkan pertobatan. Kita tahu pada waktu Yunus, ya, kita boleh dikatakan di dalam Alkitab Yunus adalah seorang yang sangat sukses, tetapi dia tidak suka kalau dia sukses. Nah, itu adalah satu pergolakan, ya, yang ada di dalam hatinya, ya. Nah, kita melihat Yunus pada waktu dia diutus pergi ke Niniwe, ya, pergi ke bagian barat, tetapi dia pergi ke tempat yang berlawanan arah, ya. Kita tahu bagaimana akhirnya Tuhan memakai ikan yang besar untuk menelan dia, kemudian memuntahkan dia, dan akhirnya dia kembali ke Niniwe, ya. Jadi kita melihat setelah Yunus datang ke Niniwe, ya, Yunus tidak ingin ke Niniwe karena dia tahu Tuhan bermurah hati, ya, Tuhan pasti tidak menghukum orang Niniwe kalau mereka bertobat, ya. Jadi setelah Yunus seolah dipaksa oleh Tuhan, ya, dibawa melalui ikan besar lalu dilemparkan kembali ke dekat Niniwe, akhirnya dia kembali ke Niniwe, ya. Lalu kita melihat di dalam pasal yang ketiga daripada kitab Yunus, ya, ayat yang kelima dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah karena apa? Karena berita yang disampaikan oleh Yunus, ya. Jadi mereka setelah mendengarkan khotbah daripada Yunus, khotbah yang begitu sederhana tetapi begitu berkuasa karena Tuhan yang mengutus dia, karena Tuhan yang melengkapi dia, sehingga khotbahnya itu begitu berbicara terhadap orang-orang Niniwe, ya. Lalu kemudian dikatakan orang Niniwe itu menjadi percaya kepada Allah. Nah, sebagai respons daripada kepercayaan mereka kepada Allah, mereka mengumumkan puasa. Nah, itu adalah satu uh, kerendahan hati mereka, hati yang mau kembali kepada Tuhan. Dan mereka dikatakan baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, mengapa mengenakan kain kabung? Itu adalah simbol daripada pertobatan mereka. Artinya mereka setelah mengenal Tuhan, mereka mau kembali kepada Tuhan. Ya, seorang pendeta pada waktu membahas akan bagian ini, dia mengatakan pada hari ini kelihatannya di Amerika, ya, sikap untuk berpuasa, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, mengenakan kain kabung, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, itu kelihatannya sudah hilang daripada negara Amerika ini, ya. Bahkan dikatakan hari ini yang ada hanya doa oikumene, saudara sekalian, doa hari doa nasional, ya. Nah, seorang pendeta menyelidiki latar belakang hari nasional, ya. Sebenarnya hari nasional itu dimulai oleh koloni Inggris, ya, pada tanggal 20 Juli tahun 1775. Dan kemudian angkatan darat daripada Jenderal George Washington mengakui hari tersebut sebagai hari puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Nah, itu adalah permulaan daripada hari doa nasional. Tetapi hari ini, hari doa nasional itu sudah menjadi hari oikumene, ya, di mana baik Islam, baik Katolik, baik Mormon, ya, siapa saja pokoknya mengakui adanya ilah atau Allah di atas mereka, mereka juga bergabung di dalamnya, sehingga
kehilangan makna yang pertama-tama yang memandang hari doa nasional itu adalah hari di mana kita berpuasa, merendahkan diri kita dan merasa kita begitu hina di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Itu adalah uh, tujuan utama daripada hari nasional yang kita kenal pada hari ini, ya, meratapi diri sendiri. Tetapi hari ini kelihatannya sudah tidak mempunyai makna yang demikian. Nah, kita perlu sebagai orang Kristen, kita perlu sungguh-sungguh kembali ya kepada makna yang ada ya sebagai orang yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memandang diri begitu hina, tidak layak di hadapan Tuhan, berpuasa dan berdoa untuk segala keadaan kita di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa orang-orang kedua saksi itu mereka bergabung ya. Mengapa mereka bergabung? Ya, mereka bergabung karena mereka meratapi ya bangsanya yaitu bangsa Yahudi. Mereka meratapi bangsa Yahudi. Mengapa bangsa Yahudi di perlu diratapi saudara sekalian ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-8 dikatakan dan mayat mereka. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, yaitu 2 orang saksi itu mereka dibunuh oleh binatang yang muncul setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka. Lalu mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani. Perhatikan di sini dikatakan secara rohani. Artinya apa? Artinya istilah Sodom dan Mesir itu hanya istilah secara rohani, bukan kota secara harafiah. Nah, kita sering mengingatkan ya, kita sering mengatakan bahwa kita membaca wahyu secara harafiah, tetapi ada saat-saat tertentu ya Tuhan memakai istilah itu secara rohani sehingga kita juga harus mengerti secara rohani ya. Nah, dikatakan kota di mana mayat mereka diletakkan itu secara rohani disebut sebagai Sodom dan Mesir. Nah, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, perhatikan yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir itu adalah sisipan ya. Kalau kita melihat 2 koma depan dan koma belakang itu sisipan untuk menjelaskan saja. Ya, kalau tidak ada yang secara rohani disebut Sodom dan Gomora, maka ayat yang akan dikatakan yang bukan secara rohani adalah dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, kita tahu di mana Tuhan kita disalibkan ya, yaitu di Golgota ya, Tuhan kita disalibkan. Nah, di dekat Yerusalem ya. Kita tahu bahwa itu adalah kota besar katanya. Jadi secara rohani Yerusalem itu akan disebut sebagai Sodom dan Mesir. Nah, Sodom itu menunjukkan tentang dosa-dosa ya. Hari ini Sodom dan Gomora juga kadang-kadang mewakili istilah homoseksual ya. Mesir itu melambangkan tentang penindasan, tentang kekerasan hati manusia ya. Pada waktu Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, kita juga melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi inilah situasi yang akan terjadi di Yerusalem pada waktu itu, sehingga Yerusalem adalah satu kota yang sungguh-sungguh perlu ditangisi. Ya, kita ingat Tuhan Yesus juga menangisi Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus juga pernah menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus kita melihat di dalam Matius ya. Ini adalah Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-35. Dikatakan supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia
yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Di mana tempat kudus dan mezbah itu adalah tempat bait Allah berada, ya. Jadi kita melihat di sini orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, mereka hidup di dalam keadaan yang jauh daripada Tuhan. Ya, digambarkan keadaan mereka secara rohani seperti orang-orang yang ada di Sodom dan di Mesir. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita juga berada di dalam keadaan yang tidak terlalu jauh dengan keadaan mereka, ya, seperti di Sodom, seperti di Mesir, saudara sekalian, ya. Kita melihat akan keadaan-keadaan moral pada hari ini. Kita melihat akan aborsi, ya. Kita melihat bagaimana anak-anak kita di sekolah publik, ya, di sekolah umum, ya, diajarkan tentang konsepsi-konsepsi yang sangat bertentangan dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab. Itulah sebabnya kita membutuhkan, ya, saksi-saksi atau utusan-utusan Allah yang berkhotbah, yang bernubuat seperti dua saksi ini pada hari ini, ya, karena kedua saksi itu begitu mengkritik akan situasi orang-orang Yahudi, bukan hanya mengkritik, tetapi mereka juga sangat berkabung, ya, mereka sangat sedih. Lalu kemudian kita melihat ayat yang keempat, ya. Ayat yang keempat menunjukkan kepada kita tentang keadaan daripada kedua saksi tersebut. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, memang ini adalah sesuatu hal yang tidak gampang dimengerti, ya, perumpamaan tentang mereka dua saksi itu adalah dua pohon zaitun dan juga dua kaki dian yang berdiri di hadapan Allah, ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memakai banyak penafsir untuk menolong kita untuk mengerti akan apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Ya, saya setelah membandingkan beberapa tafsiran juga kebanyakan membawa kita kepada Zakaria, ya. Zakaria di dalam perjanjian lama, ya. Ada yang membahas dari Zakaria pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat. Ada yang hanya memakai sebagian untuk menolong kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kedua pohon zaitun dan juga kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan, ya. Ya, jadi untuk dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksudkan di sini, kita perlu sedikit kembali kepada apa yang dituliskan oleh Zakaria itu, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Zakaria, Zakaria adalah satu kitab, ya, pasca pembuangan, ya, setelah orang-orang Yahudi, ya, dibawa ke penawanan, ya, dibuang ke Babilonia, dan kemudian setelah bait suci dihancurkan, ya, setelah 70 tahun kemudian sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan janji Allah, maka anak-anak Israel itu akan dibawa kembali ke tanah Israel. Ya, ini adalah masa di mana mereka dibawa kembali ke tanah Israel, mereka akan membangun tembok Yerusalem, mereka akan membangun kembali akan bait Allah, ya, karena itu adalah bait Allah, tembok Yerusalem sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar pada waktu dia datang menyerang Yerusalem. Zakaria ditulis itu adalah masa-masa pasca pembuangan, artinya mereka kembali daripada tanah pembuangan, kembali ke Yerusalem. Nah, mungkin kita katakan seharusnya kembali ke tempat
negara aslinya itu akan menyenangkan. Tetapi kalau kita membaca kitab Nehemia, kita membaca kitab Esra, di situ kita menemukan bahwa banyak kekecewaan. Mengapa kecewa? Karena pada waktu mereka kembali ke tanah asli mereka Israel, ya, mereka menemukan yang ada hanya puing-puing saja. Nah, kalau mereka sudah 70 tahun berada di Babilonia, walaupun sebagai budak, tetapi mungkin kehidupan sudah berjalan, sudah terbiasa, ya, sama seperti pada waktu mereka berada di Mesir, pada waktu dibawa keluar dari Mesir, mereka juga mulai harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Nah, orang Israel pada waktu dibawa kembali ke Yerusalem, mereka sebenarnya juga dalam keadaan yang sama, ya, mereka harus membangun kembali, tetapi karena beban yang Tuhan percayakan kepada mereka, akhirnya mereka juga di bawah pimpinan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, seperti kalau kita baca di dalam Esra dikatakan, tetapi Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat tentang orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nah, menunjukkan tentang adanya orang-orang yang tidak putus asa, ya, orang-orang yang tetap memberikan semangat, orang-orang yang tetap memberikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, mengapa dikatakan bahwa mereka itu begitu sedih dan begitu putus asa setelah mereka pulang ke tempat asal mereka? Nah, kita tahu kalau kita membaca baik di dalam Esra maupun di dalam kitab Hagai, di situ kita menemukan bahwa ada dua kelompok orang Israel yang pulang ke Yerusalem. Kelompok yang tua dan kelompok yang muda, ya. Nah, pada waktu setelah bait Allah dibangun kembali, kelompok yang muda itu bersukacita. Kalau saudara membaca di situ dikatakan mereka bersukacita, tetapi juga ada sebagian orang yang menangis dengan terseduh-seduh. Mengapa menangis terseduh-seduh? Karena kelompok yang tua itu pernah melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Itu begitu mewah, begitu luar biasa, tetapi bait Allah yang dibangun kembali setelah mereka pulang dari tempat pembuangan itu adalah satu bait Allah yang sangat tidak sama kondisinya, ya, dengan bait Allah mereka, sehingga mereka sangat sedih. Nah, di dalam situasi yang demikian, Zakaria dipakai untuk memberikan penghiburan, ya, memberikan penguatan kepada orang-orang Israel yang pulang dari tempat pembuangan, yang merasa sedih, yang merasa begitu menyesali akan kondisi bait Allah yang dibangun itu, ya. Dan seperti dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukacita melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Dari sini kita melihat tugas yang Tuhan berikan. Mungkin kelihatannya kecil, bait Allah yang mereka bangun mungkin kelihatannya tidak seperti yang dulu, tetapi mereka adalah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan akan memakainya, Tuhan akan memberkatinya. Sehingga kalau kita kembali naik ke sedikit melihat ayat yang ke-9, dikatakan tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi dia akan menghibur orang-orang Yahudi, menguatkan orang-orang Yahudi bahwa pekerjaan pembangunan ini bukan kehendak manusia, bukan maksud manusia, bukan rencana manusia, bukan juga diselesaikan oleh manusia, tetapi tangan Tuhan yang bekerja, ya, sehingga tangan Tuhan melalui Zerubabel meletakkan dasar, tangan Tuhan juga yang bekerja di belakang Zerubabel untuk menyelesaikan
pekerjaan ini. Sehingga walaupun pada waktu itu mereka menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan di dalam pembangunan, ya kalau saudara membaca di dalam Nehemia, membaca di dalam Ezra, bagaimana mereka pada waktu membangun kembali tembok Yerusalem, bagaimana pada waktu mereka membangun kembali bait Allah, mereka diserang dari luar dan dalam, sungguh luar biasa sulitnya. Akan tetapi Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Zakaria itu bertugas untuk memberikan penguatan kepada mereka. Nah, setelah Zakaria memberikan penguatan di dalam Zakaria pasal yang keempat yang keenam dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, ini firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya percaya kita banyak yang menghafal akan ayat ini, ya. Jadi Zerubabel dia yang meletakkan dasar, dia yang menyelesaikan, tetapi bukan atas dasar kekuatan keperkasaan daripada Zerubabel sendiri, melainkan Tuhan yang bekerja. Nah, kita lanjutkan, kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ya, inilah yang ada hubungan dengan apa yang kita baca tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Di tengah-tengah penghiburan yang Tuhan berikan kepada orang Israel setelah pulang dari pembuangan di zaman Zerubabel dan Ezra ini, kita melihat, ya, Tuhan juga berbicara sesuatu yang mirip dengan apa yang kita baca tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman di dalam Wahyu pasal yang ke-11 itu. Nah, di dalam ayat yang ke-14 juga dikatakan, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi dua saksi pada waktu itu, dua orang, ya, dua orang pada waktu itu adalah Yosua, tapi Yosua bukan Yosua di dalam yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir, tetapi itu adalah Yosua yang setelah pembuangan dia adalah imam besar, ya. Jadi saudara, kita harus hati-hati membaca nama, ya. Yosua di dalam Zakaria itu adalah imam besar pada waktu itu, dan Zerubabel adalah juga disebut dari dua orang ini. Dikatakan di sini dua orang. Kalau kita membaca dalam pasal yang ketiga, nama Yosua dan Zerubabel juga disebutkan di situ. Jadi dua pemimpin, Yosua menjadi alat kebangkitan rohani karena dia adalah imam, dia mewakili umat Israel untuk datang kepada Tuhan, dan Zerubabel dia adalah alat untuk pembangunan kembali bait Allah, ya. Jadi mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan itu. Jadi mereka adalah dua saksi pada waktu itu. Nah, kita juga melihat di dalam Wahyu juga ada dua saksi. Lalu kemudian kita juga melihat di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, lalu berbicaralah aku kepadanya, yaitu kepada malaikat yang menunjukkan penglihatan ini kepada Zakaria. Dia katakan, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Jadi kita melihat di sini mirip sekali dengan apa yang kita baca tadi, ya, ada dua pohon zaitun. Lalu tetapi di sini dikatakan ada kandil, kandilnya cuma satu, ya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu, kandilnya ada dua, ya. Kandil ini sebenarnya adalah yang disebut sebagai menorah, ya. Kita kalau saudara perhatikan lampu atau kandil daripada orang Yahudi itu ada tujuh lampu itu, ya. 7 lampu itu kandil, ya. Saya di sini ini ada gambarnya. Ini kandil, ya. Ada 7 lampu yang menyala. Nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, dikatakan di sini, untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, yaitu kepada malaikat yang memberikan penglihatan itu, ya. Apakah arti kedua dahan
pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu, ya. Jadi Zakaria pada waktu mendapatkan penglihatan dia tidak mengerti, ya. Lalu kemudian ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya itu?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Jadi kembali kita melihat uh, wahyu, ya, penglihatan yang dilihat oleh uh, Yohanes di dalam Wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penglihatan yang dilihat oleh Zakaria. Kita tahu, ya, satu nubuatan atau satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada nabinya di dalam perjanjian lama itu biasanya mempunyai masa penggenapan yang dekat dengan masa penggenapan yang jauh. Nah, penggenapan yang dekat daripada nubuatan ini adalah yang tadi dikatakan Yosua dan Zerubabel. Mereka berdua adalah pemimpin, mereka berdua adalah saksi, ya. Kemudian yang dikatakan untuk yang jauh yang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ya. Nah, di dalam Wahyu kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-11. Nah, ataupun Zakaria, kalau kita melihat gambar ini, ya, dikatakan ada dua pohon zaitun, ya, ada ranting zaitun. Kemudian ada mangkok di atas atau cawan di atas kendil ini, ya, yaitu lampu ini. Jadi kita melihat apa maksudnya, saudara sekalian, ya, mengapa ada mangkok, kemudian ada juga apa namanya ini pohon zaitun, ya, yang kita baca di dalam ayat yang keempat tadi itu, ya, saya tunjukkan ayat yang keempat. Dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, ya. Kemudian kita melihat di dalam Zakaria pasal yang keempat tadi, ya, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, apa arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Dan untuk kedua kali aku berbicara, ya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu. Nah, itu sebenarnya cairan itu bukan cairan emas. Kalau kita perhatikan akan gambar ini adalah gambar bayangan orang. Apakah benar-benar demikian kita tidak tahu, ya. Saya hanya download dari internet karena saya lihat itu cukup representatif untuk pengertian kita, ya. Nah, mungkin cawannya hanya satu kita tidak tahu, atau cawannya ada beberapa kita tidak tahu. Tetapi dikatakan ada kandil, ya. Ini sesuai dengan Zakaria, satu kandil, ya. Kemudian ada dua pokok anggur, ya, pohon zaitun, ya. Pohon zaitun mengeluarkan apa, saudara sekalian? Mengeluarkan minyak, ya. Jadi api ini bisa nyala, ya, lampu ini bisa nyala kalau ada minyak zaitunnya. Ya, kalau di Bait Allah kan memakai minyak zaitun untuk menyalakan. Jadi dari pohon zaitun itu akan memberikan suplai minyak ke dalam mangkok, kemudian melalui pipa emas ini, ya, pipa emas ini, minyak yang ada di dalam mangkok itu disalurkan ke dalam lampu sehingga lampu itu akan menyala terus. Nah, kalau kita melihat sedikit latar belakang daripada perjanjian lama, ya, pada waktu imam-imam mereka harus selalu menambahkan minyak kepada lampu itu. Kalau tidak, lampu itu akan kehabisan minyak dan akan mati, ya. Jadi kalau ada dua pokok zaitun berada di samping pohon
lampu itu, maka pohon zaitun itu akan menghasilkan minyak untuk mensuplai. Artinya apa? Artinya lampu lampu itu akan menyala bukan dengan bantuan manusia, bukan dengan usaha manusia, tetapi Tuhan yang memberikan suplai kepadanya. Nah, itulah yang dia maksudkan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, maksudnya manusia ya, melainkan dengan apa? Rohku, roh Tuhan ya, firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita satu kebenaran bahwa orang Yahudi mereka akan terpelihara di masa-masa sengsara besar ya, ataupun pada waktu mereka di tempat pembuangan dan dibawa kembali ke Yerusalem ya, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berada di tengah-tengah mereka walaupun keadaan luar itu begitu mendesak mereka. Keadaan luar itu begitu menghimpit mereka, tapi Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Tuhan tetap membawakan pembaharuan, Tuhan tetap membawakan pemulihan ya. Jadi kalau di dalam Sakaria itu memang bait Allah yang dibangun kembali untuk kedua kalinya. Tetapi kalau di Wahyu ya seperti yang sudah kita bicarakan ya ada 4 bait Allah. Yang pertama bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kedua yang Zerubabel ini ya. Yang ketiga nanti yaitu pada masa sengsara besar di mana akan dihancurkan oleh antikristus ya. Jadi yang disuruh mengukur Yohanes disuruh untuk mengukur itu. Dan yang keempat ya, bait Allah di dalam milenium ya, di dalam kerajaan Kristus yang akan datang. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka untuk menjaga, untuk melindungi mereka. Jadi juga ini menunjukkan tentang keadaan ya, keadaan daripada kedua saksi Tuhan ya. Ya, mereka mendapatkan urapan daripada Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab banyak bagian ya menggambarkan bahwa minyak itu adalah kuasa daripada Roh Kudus ya. Jadi kedua saksi itu dilindungi oleh Tuhan, ya disuplai oleh Tuhan sehingga mereka akan tetap seperti lampu kedua kandil itu akan terus-menerus menyala. Mereka akan terus-menerus menyala. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan walaupun mereka akan menghadapi tantangan, walaupun mereka akan diserang, ya tetapi mereka akan mendapatkan kekuatan dan kuasa bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan ya, seperti yang kita lihat di dalam ayat yang kelima dan keenam. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Nah, banyak orang mengatakan ini seperti Musa ya, seperti Musa. Kalau kita membaca dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-35 dikatakan, lalu keluarlah api ya, berasal daripada Tuhan lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan. Nah, kita tahu di dalam bagian ini adalah berbicara tentang Bani Korah ya, pemberontakan Bani Korah, karena sekelompok orang Bani Korah mereka berkumpul bersama-sama lalu kemudian mereka tidak menyukai Musa. Nah, lalu kemudian mereka mau melawan Musa, ya tidak mau menghormati, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Nah, itu sepertinya dia. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa itu dua saksi itu adalah Musa ya. Lalu ada orang mengatakan Elia juga begitu ya, kalau kita membaca di dalam dua raja-raja di mana Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal ya, penyembah berhala. Elia juga berdoa sehingga api turun dan menghabiskan mereka ya, memakan habis mereka.
Jadi kita melihat di sini api menghanguskan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa dari mulut mereka, wah menakutkan sekali ya, dari mulut mereka akan keluar api yang menghanguskan semua orang. Nah, di satu sisi mulut mereka akan memberikan kesaksian tentang kebesaran Allah, tentang pemeliharaan Allah kepada orang-orang Yahudi, tetapi ada orang-orang yang melawan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah musuh-musuh mereka yang mencoba untuk menyakiti mereka, dikatakan mereka mempunyai pembelaan yang luar biasa, yaitu mulut mereka akan mengeluarkan api. Jadi dari sini kelihatannya seperti Musa dan Elia. Ya, saya katakan kelihatannya karena banyak penafsir percaya bahwa mereka adalah Musa dan Elia dengan banyak sekali diskusi-diskusi yang sangat ruwet, saudara sekalian, yang sangat teologis, juga sangat apa namanya itu penafsiran-penafsiran yang mereka merasa benar, tapi bagi saya lebih percaya bahwa mungkin kedua orang ini adalah utusan yang baru, ya, belum tentu tokoh-tokoh yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, ditambah ya di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Nah, ini kan seperti Elia ya berdoa supaya hujan itu tidak turun, kan begitu. Jadi banyak orang percaya. Dan juga dikatakan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Nah, ini kan apa namanya itu tulah yang terjadi ya di Mesir, saudara sekalian, ya tulah air Nil, sungai Nil menjadi darah dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi seolah-olah ya dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam baik tentang api, tentang air, kita melihat itu sepertinya menuju kepada Musa dan menuju kepada Elia. Mereka menganggap bahwa Musa dan Elia masih belum mati, ya mereka akan datang kembali. Sekarang tubuh mereka sedang dipelihara Tuhan dan sebagainya. Tapi itu adalah penafsiran manusia. Kita tidak tahu persisnya bagaimana. Ya mungkin nanti sampai di surga atau sampai waktunya nanti kita akan lebih jelas ya. Jadi kita sekarang juga tidak perlu terlalu memaksa diri ya untuk mengertinya. Yang jelas kita mengetahui bahwa kedua saksi itu memang sangat luar biasa akan dipakai oleh Tuhan. Ya, ada 144.000 orang Yahudi yang menjadi hamba Tuhan, yang begitu giat menyampaikan firman Tuhan. Kemudian ada dua saksi yang begitu berkuasa. Ya, tidak ada orang yang dapat menyerang mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan. Ya, pertama-tama mereka diberikan waktu ya 3,5 tahun ya 3,5 tahun. Kemudian yang kedua kita melihat mereka diberikan kuasa yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga kita juga melihat mereka dapat berdiri sendiri seperti lampu yang sudah disuplai dengan minyak daripada pohon zaitun itu, sehingga mereka tidak pernah akan kekurangan kuasa ya, karena kuasa mereka datangnya dari Tuhan. Tuhan akan terus menopang mereka. Tetapi sekali lagi mereka dikasih waktu, ya dikasih waktu. Tadi dikatakan selama 3,5 tahun, ya. Setelah waktunya selesai, ya setelah waktunya selesai, kita juga dapat melihat apa yang terjadi di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, ya. Nah, setelah waktunya selesai, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Nah, perhatikan ya, setelah tugas yang Tuhan percayakan. Jadi setiap kita mendapatkan tugas daripada Tuhan, Tuhan juga memberikan kita waktu untuk menyampaikannya. Kita harus memakai waktu kita dengan baik sehingga waktu itu produktif dan waktu itu sungguh-sungguh dapat dilakukan dengan efektif, produktif ya. Jadi
mereka berdua begitu, ya, dikasih batas waktu, dan setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, karena mereka tugasnya sudah selesai. Ya, jadi itulah cara Tuhan untuk mungkin juga sebagai satu kesaksian tentang bagaimana mereka merelakan diri untuk mati syahid, ya. Kalau sebelum waktunya dikatakan bahwa mulutnya akan mengeluarkan api untuk menghanguskan, tetapi setelah waktunya selesai mereka tidak akan melakukan penyerangan kembali, ya, karena mereka sudah siap untuk mati bagi Tuhan. Ya, itu adalah satu contoh dan teladan bagi setiap kita yang melayani Tuhan dengan satu penyerahan total di hadapan Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan, ya, sesuai dengan apa namanya itu isi yang Tuhan ingin kita sampaikan. Itu semua harus datangnya dari Tuhan dan bukan menurut apa yang kita inginkan, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 tadi saya katakan, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Nah, kita melihat di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Kota besar di mana juga Tuhan mereka disalibkan adalah Yerusalem, yang secara rohani disebut sebagai Sodom dan Mesir, suatu keadaan yang sangat-sangat sudah jauh daripada Tuhan, ya. Kota Yerusalem pada waktu itu sudah sangat-sangat seperti Sodom, seperti Mesir, satu tempat yang bukan lagi kota sucinya Allah, ya, pada waktu itu. Sehingga nantinya Tuhan akan memusnahkannya, kerajaan Tuhan akan didirikan, kemudian Tuhan akan membawa Yerusalem baru, ya, langit dan bumi yang baru ke dalam dunia ini untuk kita tinggal selama-lamanya. Karena apa? Yerusalem yang lama sudah berlalu, ya, akan berlalu nanti. Itulah rencana daripada Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, ya, apakah mereka kedua saksi itu akan mati untuk selama-lamanya? Nah, kita akan mungkin sekali ini kita tidak akan dapat membahas karena waktunya mungkin, ya. Jadi kita akan membahasnya minggu depan, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, ya. Dan orang-orang yang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak bolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya, jadi kita melihat ada binatang yang membunuh mereka, kemudian orang-orang dari segala bangsa, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka itu merasa senang, ya, mereka merasa senang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Karena mereka itu, kalau ada orang, ingat, ya, pada waktu orang menyerang dia, mereka bisa mengeluarkan api, ya, sehingga merupakan siksaan. Juga nubuatannya, khotbahnya itu yang sangat tajam, yang sangat apa namanya itu mengingatkan orang-orang Yahudi untuk kembali kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Jadi itulah kuasa Tuhan, ya. Nanti kita melihat bagaimana ayat ini akan kita mengerti, saudara sekalian, ya. Tapi yang jelas itu seperti pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, iblis menyangka dia telah membunuh Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit kembali, ya. Ini juga kedua saksi Tuhan, ya. Binatang itu, antikristus itu, menyangka sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi pada akhirnya mereka diberikan hidup kembali oleh Tuhan, ya. Baik. Jadi pada malam hari ini, melalui bagian ini, saudara sekalian, ya, bagian sisipan ini, kita melihat bahwa Tuhan
tetap memegang nakoda. Walaupun di tengah-tengah masa sengsara besar, di tengah-tengah iblis dan juga serdadunya, pasukannya yang begitu besar sedang menyerang orang-orang Yahudi, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, ataupun menyerang bumi, saudara sekalian, tapi Tuhan tetap memelihara orang yang akan Dia pakai, memelihara umatnya. Ya, itu adalah satu penghiburan juga bagi kita. Kalau pada hari ini di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai satu keyakinan, ya, baik secara moral ataupun secara politik ataupun keyakinan iman kita yang bertentangan dengan keyakinan orang secara umum, saudara sekalian, mungkin kita akan dikucilkan. Mungkin kita akan dianggap orang yang tidak mau menghargai orang lain, ya. Misalnya hari ini, ya, seperti yang saya berulang kali katakan, kalau kita menyuarakan tentang homoseksual, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak mau menghargai orang lain. Nah, saudara sekalian, itu yang akan terjadi, ya, di dalam hidup kita. Tetapi kita percaya Tuhan kita tetap berada di sana, sedang melihat, sedang menjaga, dan sedang menopang. Ya, itulah yang dialami oleh orang-orang Yahudi, oleh saksi-saksi Kristus, oleh saksi-saksi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah tantangan-tantangan. Ya, kita akan seperti kandil itu menerima kuasa daripada Roh Allah. Ya, kandil itu menerima minyak daripada pohon zaitun. Tuhan juga akan mensuplai, ya, kuasanya kepada kita kalau kita tetap berfokus kepada apa yang Dia kehendaki. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan minggu depan kita akan meneruskan ayat-ayat yang selanjutnya. Ya, baik. Ya, kita berdoa aja ya. Tuhan, kami kembali bersyukur melihat bagaimana Engkau tetap berdaulat di dalam situasi yang apapun juga. Pada masa kesengsaraan besar yang akan menghadirkan antikristus, nabi palsu, si iblis, pasukannya, tetapi Engkau tetap bertakhta di atas takhtamu yang menjulang dan tinggi. Sebagai umat-Mu kami merasa terhibur, sebagai umat-Mu kami merasa terpelihara, dan kami akan terus menerima suplai kuasa daripada Tuhan untuk hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, kiranya melalui belajar akan kitab Wahyu ini kami semakin dikuatkan, semakin yakin bahwa Tuhan kami adalah pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.